Itu harus bener-bener kayak Dan teriak-teriak kan. Iya. Wah hektik banget. Nggak jarang sih nemu anak yang disuntik happy. Dong suntik aku gitu. Gak ada lah. Selalu pasti nangis dulu. Gitu. Suntik aku. Aneh. Hello everyone, welcome back to Kim Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua baik ya. Oke, kali ini di episode kali ini ya, saya kedatangan salah satu guest star atau narasumber yang sebetulnya sudah familiar untuk saya ya, bukan untuk kalian. Kembali lagi ke tema Batur Dewek ya, teman saya dan suami saya. Sebetulnya sudah lama nggak ketemu, beberapa kali aja ketemu, kontekan dan segala macem, tapi udah nggak pernah ngobrol banyak. Nah, dan saya kaget sekarang udah lumayan enak ya, udah aman gitu dia sekarang, udah kerjaannya udah enak menurut saya ya. Nah, tapi nggak semudah itu ya, proses yang dia lalui itu nggak segampang itu. Oke, nanti kita langsung tanya-tanya saja dengan orangnya langsung. Oke, kita langsung sambut saja. Selamat datang dan halo Agam. Halo. Apa kabar? Baik. Baik ya. Oke, keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Om Agam ya. Biasanya saya manggil Om Agam karena anak saya. Om Agam masih sendiri nih? Status di KTP masih belum nikah, belum kawin. Belum ya. Jadi tapi kapan? Calon udah ada. Calon udah ada, alhamdulillah ya. Segera ya. Insya Allah. Oke. Udah lama nih nggak ketemu ya Om Agam. Kita cuma kontekan aja. Iya, paling WhatsApp aja sih sama WhatsApp ya. Mas Dede. Doang. Sekarang gimana kesibukannya apa? Kesibukan kalau sekarang tidak sibuk karena sedang libur. Sedang hari ini. Sedang libur kerja dan alhamdulillah bisa datang ke sini setelah kemarin gagal karena hujan. Sibuknya sekarang paling kerja aja di salah satu rumah sakit di Cirebon. Jadi sebagai petugas pendaftaran di tulis pendaftaran sih udah. Oke. Pendaftaran rawat inap atau IGD. Di rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Dulu memang tujuannya kerja di situ atau gimana? Dulu itu sebenarnya di situ sebelum yang ngejob di sekarang ya. Iya. Jadi dulu tuh saya mulai dari office boy dulu. Oke. Sebelum ke situ nih. Oke. Nah, sebelum ke situ ya. Nanti dulu. Kerja di rumah sakit sekarang. Ya. Itu menurut Agam itu impian Agam bukan, dan berangkatnya dari lulusan mana sih sebenarnya Agam nih? Bisa kerja di rumah sakit? Dari sebenarnya kalau lulusan kerja di rumah sakit itu belum lulus. Jadi sekolah dulu. SMA-nya. SMA-nya dari satu SMA negeri di Cirebon. Oke, SMA negeri ya. Iya, jadi waktu itu setelah lulus ada masa jeda kan buat sampai kita kuliah itu, dan kebetulan waktu itu juga kuliahnya saya ngambilnya di Cirebon. Nggak yang kayak teman-teman lebih milih ngejar PTN segala macam, tuh saya langsung pikir udahlah di Cirebon aja, satu hemat budget juga, yang bisa kira-kira ngeringenin orang tua juga. Nah, selama masa jeda ini kan jenuh ya, kayak kita mau ngapain ya? Berarti uang jajan juga nggak ada gitu. Terus tiap hari kerjain cuman kayak bangun tidur, main HP kayak gitu doang, jenuh lah. Lalu akhirnya jadi kepikiran cari duit. Cari uang. Bingung juga tuh dulu mau ngapain ya? Dengan ijazah SMA yang kita juga pengalaman kerja nggak ada gitu. Iya, betul. Kepikiran tuh. Waktu itu ada saudara yang kerja di salah satu departemen store di Cirebon, cukup gede. Oke. Tahu semua lah pasti. Iya, oke. Nah, coba nge-apply ke situ, iseng, alhamdulillahnya keterima. Oke. Sebagai sales promotion boy, SPB tuh. Masuk di situ selama 2 bulan. Ya akhirnya tahu, oh dunia SPB itu ternyata gini ya, yang kita nggak boleh duduk, yang harus berdiri terus-terusan. Oh, selama kerja? Iya, nggak boleh pegang HP. Sama sekali nggak. Oh. Jadi ibaratnya kita kayak bener-bener nyuri-nyurinya tuh kayak ledehan di display itu. Iya. Terus ya bener-bener kayak bener harus stay on berdiri, terus kita harus bisa interaksi sama customer. Ya. Bener-bener gimana caranya dia ngebeli barang kita dagangan atau kita ya. Jualan kita lah. Iya. Gitu. Setelah itu 2 bulan di situ, emang kontraknya pada saat itu cuma 2 bulan, jadi kayak ngisi kosong, ada orang yang ngisi kekosongan lah karena banyak yang mungkin resign kali ya di situ. Setelah 2 bulan itu ditawarin lagi tuh 2 bulan kontrak selesai, habis Lebaran kalau nggak salah. Tawarin, Ragam kamu mau lanjut apa enggak? Karena saya ngeliat kinerja kamu cukup bagus waktu itu. Dan waktu itu juga aku pikir lanjut apa enggak ya.
sedangkan kuliah masih ada jeda 1 bulan apa 2 bulan lagi gitu. Mikir nanya kan orang tua, lanjut apa enggak nih? Udahlah kamu cukup 2 bulan aja. Kemarin juga kan sempat karena musibah juga waktu kerja tuh. Oh, apa itu? Lagi mungkin capek kali ya. Pada saat naik motor mau berangkat itu kecelakaan, nabrak mobil. Akhirnya? Mobil, ya alhamdulillah sih cuma luka-luka ringan. Itu iya, karena efek kecapean itu, karena pulangnya kan kalau shift sore itu dari jam 2 sampai jam 10 malam. Sampai tutup ya? Lama banget sampai tutupnya. Kadang pas sampai lebaran pun, pas malam mau takbiran itu, kita pulangnya malam banget. Oh, emang lagi rame-ramenya ya? Pasti ngerasain kan? Iya. Kalau itu tuh, yang ibu-ibu yang suka itu lama itu. Nah itu kita nungguin itu tuh. Itu balik tuh kecapean kan. Jadi udah rundingin sama orang tua. Udah gak usah, kamu persiapan aja buat kuliah. Oke, udah selesai. Akhirnya mutusin buat yaudah selesai aja Mbak, gak usah lanjut. Udah. Kemudian daftar kuliah. Udah tuh, udah ibaratnya tinggal masuk aja sih sebenarnya waktu itu, karena udah dikelarin di awal, udah segala macem, pendaftaran, regis, dan tinggal nunggu waktu masuk aja. Sudah masuk, ya udah masuk layaknya mahasiswa normal pada umumnya, di kelas reguler, ketemu sama Mas Dedi juga, lalu main bareng segala macem. Setelah jalan 1-2 semester lah, di semester ketiga tuh kayak ngerasa bosan lagi. Lebih ke kayak ada yang apa sih, kebutuhan kurang aja, lebih ke kebutuhan pribadi ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan kuliah segala macam, alhamdulillahnya orang tua masih sanggup untuk membiayai. Bahwa pada saat itu nggak ada concern kekurangan biaya atau gimana yang harusin saya buat kerja. Jadi mikir gimana ya nyari tambahan buat nongkrong, buat sendiri lah minimal. Nggak ngerepotin orang tua banget nih, buat jajan-jajan doang, nongkrong di isi kopi, pulsa lah, beli parfum kayak gitu. Buat kebutuhan pribadi lah. Pada saat itu ngobrol lah sama Mas Dede, gimana ya enaknya nih, apa nyari kerja pindah kelas malam aja kali ya, kelas karyawan. Udah akhirnya di semester 3 nih bareng-bareng nih sama Mas Dede pindah lah ke kelas karyawan. Waktu itu terus coba ngelamar sana sini. Waktu itu juga pernah ngelamar di salah satu toko komputer di Cirebon. Iya. Dan akhirnya cuman alhamdulillahnya belum. Oh belum. Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Lalu? Belum ada panggilan. Cuman waktu itu mutusin ya udahlah sabar dulu. Selalu katanya emang nyari kerja di Cirebon di semua tempat kayaknya ya gak gampang gitu. Iya betul. Mungkin harus ada privilege juga, ada link juga. Itu rahasia umum sih. Sudah bukan hal yang tabu ya. Iya. Jadi setelah ngelamar sana sini, sempat ngelamar ke distro juga pakaian. Masih belum dapat juga karena kebentur sama jam kuliah sih. Karena mikirnya nggak mau ngorbanin kuliah juga emang. Udah biayain kan mahal-mahal, terus kita nggak yang 100% full kuliah tuh kayak aman banget. Iya. Pada saat itu ada tetangga atau tetangga depan rumah itu ngeliat kayak, dan dia tahu saya lagi butuh kerjaan juga. Nanya tuh ke ibu saya, ibu kalau Ragam tuh lagi nyari kerja. Terus ibu jawab iya Pak, aja cuman belum dapat aja sampai sekarang. Ditawarin lah, ya udah gimana, mau nggak kalau kerja di rumah sakit? Awalnya awalnya itu. Terus? Sebagai apa Pak nih? Paling jadi OB atau cleaning service, office boy gitu. Awalnya office boy. Bersih gitu, ngepel ya. Pikirannya kan di situ ngepel sapu doang kan. Udah tuh di pikiran awal. Dan akhirnya ibu ngobrol, sounding, ngasih tahu nih bapak yang di depan nawarin. Kebetulan dia kerja di sana, di rumah sakit itu ada lowongan, ada rekrutmen. Kamu mau nggak, tertarik nggak? Saya nanya dong. Sebagai apa dulu? Nah itu. Sebagai OB, cleaning service. Terus, masa sih Bu, masa OB? Anak muda, mahasiswa. Dan saya masih, maksudnya gengsinya kan pada saat itu tuh, saya mahasiswa calon sarjana. Betul. Dengan tidak ada, maksudnya pada saat itu orang tua juga fine-fine aja, finansial, nggak dalam kondisi kesulitan. Lebih karena ngelihat kasihan aja saya lagi usaha nyari kerja belum dapat. Terus di situ ibu bilang, ya dicoba aja dulu, barangkali rezeki kamu bisa bisa naik dari situ. Saya mikirnya kayak masih kayak tambeng kan, kayak nggak mau kayaknya
kayak gengsi lah. OB gitu ya. Ngapain OB? Maksudnya saya masih bisa nyari kerja yang lain, masih bisa usahain sendiri. Yang lebih baik gitu ya. Lalu? Di obrolan pertama itu kayak masih belum kenal lah. Masih kayak ya udah skip dulu. Terus dia udah jeda seminggu, 2 minggu, akhirnya tanya lagi. Tuh bapak yang depan nanyain lagi tuh. Gimana kamunya? Terus setelah mikir, nanya ngobrol juga, ya menurut ibu gimana nih bagusnya? Coba dulu ya kalau dari ibu pribadi sih pengennya kamu ya udah daripada kamu main nongkrong nggak jelas, betul. nggak ada kegiatan, cuman gini aja kan, kasih eman waktu kamu terbuang sia-sia gitu. Ya pada saat itu ya udah mikir ya udah mau, udah tuh dengan coba segala dulu. Gengsi turunin semua pertimbangan ya turunin semua, ngurangin ego, ya udah mau coba dulu pada saat itu. Lalu setelah itu bikin lamaran segala macam, CV sebulan apa 2 bulan ya setelah ngasihin CV tuh dipanggil lah akhirnya buat ibaratnya seleksi pertama lah, pengenalan gitu. Kenalan di situ dan ngeliat situasi rumah sakit yang lagi dalam pembangunan juga pada saat itu tahun 2014 akhir. Resmi sih jadi 2015, jadi situ 2014 bulan November saya ingat. Sebelum akhirnya jadi anggota, sebelum resmi jadi karyawan di situ. Lihat segala macam dan ngikutin seleksi segala macam. Di situ agak minder juga karena banyak calonnya. Iya, banyak calonnya dan ada istilah kayak ya baik lagi kayak tadi orang ibaratnya link atau privilege itu. Iya. Dan semua orang ini tuh punya privilege itu. Jadi nggak cuma saya aja kasarnya. Ya kita sama-sama kondisinya, bukan kayak cuma saya doang yang punya privilege. Dan itu diseleksi. Iya, dan itu diseleksi. Oh my God. Jadi kasarnya untuk posisi maaf ya kayak seperti OB aja. Itu banyak banget. Dan di semua ini punya privilege, punya orang yang ngebawa dia gitu. Sesusah linknya, itu ya. Sesusah itu. Padahal OB. Padahal hanya office boy. Ya yang kita biasa menganggap OB tuh apa sih? Kecil gitu. Ya, gampang lah semua kerja jadi OB. Semua orang bisa lah jadi OB. Oke. Gitu. Tapi di situ enggak. Banyak. Dan di situ ada berapa orang ya? Kisar 50 orang. 50 orang yang mungkin lebih kayaknya. Soalnya yang diterima pada saat itu dari 50 orang 25 atau 30 deh. Separuhnya sih ingat saya sih. Lalu yang lain? Yang lainnya out cabut. Oh, oke. Untuk posisi office boy ya, sekedar office boy, mohon maaf ini biasanya dipandang sebelah mata. Betul. Ya untuk office boy, tapi di lingkungan kerja teman saya ini Agam, ternyata untuk sekelas jabatan, bukan jabatan maksudnya ya. Posisi office boy aja sesulit itu gitu ya, sampai saya ngomongnya belibet. Dan itu beneran fakta ya, maksudnya semua orang bawaan semua. Dan itu bukan rahasia lagi. Kan. Dan untungnya agak masuk. Alhamdulillahnya itu. Dan itu tesnya bukan kayak tesnya disamaratakan itu untuk office boy, untuk staff admin. Untuknya maksudnya untuk staff ya. Itu semua sama rata, kita tes komputer juga segala macam. Oh gitu. Cuman pada saat tes di komputer itu karena mungkin saya belum pengalaman cukup dan saingan saya ini rata-rata orang-orang yang udah pernah kerja, yang lebih pengalaman, yang dia secara pengalaman lebih bagus dari ya sebutlah kayak Microsoft Excel, Microsoft Office kayak gitu, dia lebih bagus kan. Kebetulan tesnya itu dan saya nilai kurang, makanya pada saat itu ya udah karena saya di awal dikasih taunya untuk cleaning service OB ini, jadi nothing tulus kayak ya udah deh nggak apa-apa lah. Ya udah coba aja. Dan ini pun saya kayak ngasih batasan ke diri tuh kayak kalau 3 bulan nggak nyaman nih, ya udah cabut nih, resign. Maksudnya mau ngapain lagi kan? Nggak ada alasan buat saya di situ buat tetap bertahan karena nggak dalam kesulitan ekonomi. Ya untuk jenjang karirnya juga. Ya kita harus mikirin ke depan ya. Sedangkan jurusan bidang yang saya kuliah ini banyak yang ibaratnya banyak lowongannya deh. Nah, waktu ambil kuliah jurusannya apa? Waktu itu milih jurusan teknik informatika. Maaf, Oke. Jurusan teknik informatika santai. untuk komputer. Oke. Bareng juga sama Mas Dede. Ya, itu juga setelah mikirin apa ya waktu lulus SMA tuh jurusan apa nih yang kira-kira kedepannya prospeknya itu bagus apa enggak. Waktu itu kan banyak tuh ekonomi segala macam. Karena dulu kan ayah juga basic dia sarjana ekonomi, sempat mau ngikut
beliau juga, cuman kayaknya nggak nyambung kalau dihitung-hitungan otaknya. Nggak mampu lah. Iya. Jadi, sama saya juga. Karena pada saat itu lagi bukan booming ya, emang udah mulai masuk era digital. Iya. Jadi kayak concernnya, yaudahlah kita coba TI aja nih. Bukan siapa tahu ya maksudnya. Semua pekerjaan pasti butuh nih. Mau di lini apapun, even itu rumah sakit sekalipun atau hal kayak ya perusahaan-perusahaan kecil tuh pasti butuh gitu, IT gitu. Iya, sekedar perkreditan, mohon maaf ya, perkreditan kayak kendaraan aja kan sekarang butuh sistem informasi, staff admin yang memang apalagi rumah sakit ya, kelasnya besar gitu kan. Oke, lanjut lagi ke yang tadi berangkat dari OB. Lalu gimana? Apakah kamu meneruskan nih? Dikasih waktu, kamu memberi waktu kamu untuk diri kamu sendiri 3 bulan. 3 bulan. Nah, gimana setelah 3 bulan? Jadi 3 bulan ini kan emang masa ibaratnya kalau di kuliahan mau masih orientasi. Nah, mau segitu. Buat kita di sini dinilai kinerja selama 3 bulan tuh gimana? Nah, selama 3 bulan ini yang di pikiran saya, udahlah kayak kerja paling nyapu ngepel doang. Apa susahnya sih? Ternyata gitu. Setelah masuk, ternyata di situ kerjaan saya tidak cuman itu. Yang paling berat. Paling berat ngangkatin genteng. Jadi pada saat itu kan lagi pembangunan kan, pembangunan instalasi gawat darurat itu. Jadi genteng-genteng yang lama itu kan diturunin kan otomatis. Iya. Itu kita yang mindahin. Kita anak baru yang mindahin. Kita yang mindahin ke mobil, kita ngangkut ke tempat pembuangan. Bukan tempat pembuangan sih, kayak penyimpanan sementara gitu. Terus jadi kita di sana job desk-nya nggak cuman itu ternyata. Jadi lebih nyambi sebagai kuli juga, Mbak. Iya betul. Kuli, asli kuli. Udah kayak tukangnya ya, iya, ngangkut material. Angkat material lah total itu. Satu waktu pernah tuh, jadi ada kayak ngerapihin mungkin ya, tujuannya ngerapihin halaman di belakang karena ini rumah sakit lama yang masih banyak pohon-pohon segala macam. Pada saat itu ada penebangan tuh pohon, daun-daun segala macam, dan pohonnya tuh pohon apa ya, bisa dibilang kayak pohon cemara yang tinggi banget itu. Beringin. Bukan beringin, apa ya, pohon besar pokoknya daunnya banyak banget. Tahu. Yang di depan rumah sakit iya. Itu dipotong. Itu kita yang narikin batang pohonnya keluar. Oh my god. Laki-laki ada berapa ya waktu itu? Ada 10 kayaknya. 10 orangnya. Dan itu nggak peduli dia di staff ataupun di OB, semua kena. Karena ibaratnya orientasi anak baru pada saat itu. Jadi kita semua masih pakai baju hitam putih tuh, ya, baju hitam putih. Bayangin hitam putih sekotor apa kalau kena begituan. Iya dong. Kita ngangkatin, kita narikin sampai kaki kejatuhan batang pohon tuh kayak, ya ampun, seberat ini. Cari uang. Ya, kita ngangkatin batu kali segala macam. Ini kita kayak, ini beneran nih job desk kita kayak gini. Kayak begini, nggak jauh, nggak melenceng dari tupoksi awal nih. Iya. Terus akhirnya dari situ give up atau bertahan? Sempet kayak depresi, kayak capek gitu. Maksudnya di saat nggak ada hal yang nahan kita buat keluar, cuman karena orang tua pengen kita di situ dulu, pengen survive, dan kayak ada rasa beban. Ya udah, saya pengen nunjukin ke orang tua nih, saya ngelakuin apa yang kamu mau, apa yang orang tua mau. Udah di situ, itu tuh seminggu awal lah, seminggu atau sebulan awal tuh berat kayak gitu. Selebihnya udah mulai ngereda, udah mulai kayak slow nih, pembangunan juga udah mulai beberapa kelar karena udah beres. Ya udah mulai ke tupoksi awal, ke job desk awal. Ya udah, pada saat itu kan dibagi per sektor. Jadi kayak misalnya si A itu di sektor poliklinik, si B di sektor lorong atau selasar. Nah itu saya kebagian di selasar. Jadi dari halaman depan sampai belakang itu saya yang megang bagian bersih-bersihnya. Dan di situ balik lagi saya kayak ngerasa jujur malu, Mbak. Malu. Karena? Gimana ya maksudnya? Saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga susah. Kecukupan. Bukan cukup yang kaya gimana ya. Iya, tapi cukup lah. Dan di situ kan ketemu orang banyak ya. Iya. Ada rasa kayak insecure gitu. Takut ketemu sama orang yang kenal. Itu utamanya. Iya, jadi nanti pertanyaan dalam hati mereka gitu. Iya. Agam kok? Kamu anaknya guru, kok jadi cleaning service? Nah, kayak, aduh, ini nih sebenarnya salah satu yang bikin berat tuh sebenarnya ini. Persepsi orang kan? Iya, beda-beda. Iya. Di situ tuh kayak ngedown banget. Kalau ketemu cewek ya, misalnya kita ketemu perempuan, temen SMA atau apa, ya itu. Atau misalnya temen kuliah deh, yang apa satu emang kelas. Ya satu kelas dan dia belum tahu job desk saya di rumah sakit, kayak
kok kamu kerja di sini, itu sebenarnya kayak akhirnya nanti underestimate kamu ya. Iya, takut ya, maksudnya ada kecenderungan anggap remeh takut, iya, juga lebih, gitu. jujur kayak nahan gengsi, nahan malunya itu kayak berat banget, kayak kena juga ke psikis kayak aduh ini gini banget nih gitu. Cari uang. Iya. Dan kita benar-benar kayak, dan tahu sendiri kan cleaning service kalau di mall kayak gimana sih. Iya. Segitu kita di situ sedang ngelakuin tugas, itu Iya. orang kan kayak nggak tahu dia matanya buta apa gimana. Lewat aja jadi gitu. nggak pakai permisi. Ya. Punten mas atau walaupun gimana. ada cuman ada beberapa orang, lebih banyak sih mungkin orang yang tidak memiliki 1-2 orang etika aja hal ya. Itu. Karena ya gitu nganggapnya cleaning service office boy. Udah itu kan tugas lo. Iya, tugas gitu. Anda mau bersihin. Tidak menghargai ya. Ya. Nah, terus boleh saya tebak dalam hatinya selalu berdoa, ya Allah jangan ketemu sama ini, ketemu sama ini. Iya. Nah, lebih ke, karena sempat juga ketemu dulu waktu awal-awal buat Dilala ya, maksudnya kayak kebetulannya itu ketemu sama guru di SMA. Kemudian responnya gimana? Ya kalau mereka yang alhamdulillah karena mereka guru ya, dan mereka tuh ngehargain apapun profesi murid-muridnya pada saat itu. Udah nggak apa-apa, kamu udah bagus. Waktu itu ketemu salah satu sama guru apa namanya PPKN. Namanya siapa? Pak Hadi kalau nggak salah. Pak Hadi, halo Pak Hadi. Ini muridnya lagi curhat nih. Pada saat itu ketemu beliau. Kebetulan di Serbio lagi dirawat di situ. Saya ketemu. Ragam, kamu di sini? Iya Pak, alhamdulillah di sini sekarang. Sambil kuliah juga. Maksudnya saya bilang kayak gitu karena walaupun saya kerja, sebenarnya saya juga kuliah. Jadi saya nggak malu-malu banget lah. Betul. Pada saat itu. Kamu kuliah juga? Yaudah, bagus. Wah, Bapak tak kira siapa? Bapak nggak nyangka kamu. Maksudnya kok mau gitu. Jadi maksudnya Bapak bisa bantu kayaknya. Maksudnya Bapak tuh ayah tuh kayaknya bisa bantu kamu jadi cuman. Yaudah, yang apa namanya? Jadi dijalanin aja di sini. Bapak juga sempat cerita. Dan akhirnya support ya? Support, alhamdulillah. Ada beberapa guru yang tahu kerja di situ dari ayah, yaitu salah satunya Pak Hadi ini. Alhamdulillah support kalau ketemu ke situ, karena nggak tahu kenapa ya mereka malah kayak kok banyak guru yang kesini ya. Dan beberapa juga ketemu temen. Lagi itu juga sempat ketemu ibaratnya senior lah di sales promotion boy ini di department store. Iya. Lupa namanya. Ketemu juga, ya sama dia juga support karena ya mungkin ngasihnya udah nggak apa-apa lah kamu daripada kamu nggak ngapa-ngapain kan. Sempat ngobrol juga, iya Mbak saya di sini sekarang. Udah lama, baru selesai kelar dari SPB itu kan, jeda berapa bulan langsung kerja di sini. Nah itu kan yang support ya. Kalau untuk yang underestimate atau sampai ngeremehin kamu ada nggak? Alhamdulillahnya waktu itu nggak ada, cuman nggak tahu ya kalau di belakang. Kalau teman kan di depan fine aja, di belakang kagak tahu. Kita nggak tahu. Berarti yang ngomong langsung nggak ada? Secara direct nggak ada, secara langsung nggak ada. Justru malah yang lucunya itu kita pada saat itu sesama rekan kerja ya. Ya ada yang namanya sirikan lah ibaratnya kayak di rumah sakit ada. Karena jadi kan setelah 3 bulan ini tak ceritain dulu ya, maksudnya sampai ke kayak itu sampai. Jadi kan setelah 3 bulan segala macem, pada saat itu dikasih tahu sama temen di salah satu lini itu butuh orang buat ngisi kekosongan karena orang yang di lini sebelumnya itu dipindah ke lini lain. Iya. Nah alhamdulillahnya waktu itu tuh temen ngerekomendasiin karena tahu saya lagi kuliah. Jadi dia dianggap mungkin mampu lah untuk bisa ngisi di lini ini. Walaupun sebenarnya waktu itu kerjaannya itu di gudang, Mbak. Di gudang kan nggak perlu harus ijazah, nggak perlu harus orang yang berpikiran gimana maksudnya? Yang berkompeten. Ya kompeten, maksudnya lebih ke situ kan. Lebih ke kayak sesama CS yang lain juga bisa kan. OB nggak harus saya. Iya. Terus? Pada saat itu teman ngerekomendasiin. Akhirnya ya udah. Pada saat itu nggak berharap expect bisa masuk ke situ karena salah satu itu menurutnya lini yang cukup bergengsi dan lini yang kayak nggak kepikiran aja bisa masuk situ, kayak ya udah pada saat 3 bulan itu kan gitu ya. Udah jujur sebenarnya pada saat 3 bulan itu udah kayak pasrah udah, ya udahlah mungkin Allah pengen saya di sini dulu sampai entah kapan. Pada saat itu udah di titik pasrah, udah benar-benar kayak ya udahlah, karena kan agak awal-awal sambat tuh, kesel terus, kayak kerja juga malu, kesel segala macam dengan beban kerja yang seperti itu. Dan setelah masuk di lini ini akhirnya? Sebelum. Jadi
ada yang unik sebelum masuk ke sini. Oke, apa itu? Jadi ada satu waktu saya tuh disuruh buat ngebersihin satu ruangan. Ruangan apa? Apa ya waktu itu saya lupa, mungkin bukan kayak, kamar mayat. Bukan. Oh, bukan. Jauh. Serem juga, Mbak. Yang ngebersihin ada yang bangun kan kayak. Ya, barangkali kan gitu. di rumah sakit. Jadi diminta buat ngebersihin salah satu ruangan, entah ruangan kayak buat rapat meeting gitu kali ya. Padahal itu bukan job desk saya. Dan saya pun bisa berhak buat nolak. Maksudnya bukan concernnya saya waktu itu, karena setahu saya di situ ada petugasnya sendiri, senior kayaknya. Dan di situ saya kayak ya udahlah, maksudnya ya emang karena emang harus ibaratnya dia itu ya udah kayak ya udahlah nggak apa-apa, duit aja barangkali emang nggak ada yang ngerjain kan, barangkali emang mau dipakai. Mana pada saat itu ya udah nggak ada pikiran banyak-banyak. Oh oke Pak, siap, saya nanti kesana setelah beres dari kerjaan yang sekarang. Udah ditunggu ya Mas. Saya kesana ngebersihin, udah selesai. Seminggu kemudian itu mau akhir bulan, pokoknya akhir bulan saya dapat surat perintah. Jadi terus saya baca di situ. Jadi seperti surat perintah ini tuh biasanya berisi nama-nama anggota atau pegawai yang dipindah tugas. Dan di situ saya baca nama saya, dan di situ tulisannya dari staff cleaning service atau office boy dipindah ke staff rekam medis pada saat itu. Dan itu saya pikir, wah seriusan nih, kayak nggak nyangka, cengok kayak wah beneran nih dipindah. Pada saat itu langsung konfirmasi sama teman yang rekomendasiin kan, namanya Mas Gito. Hai Mas Gito. Halo Mang. Mas Bro. Terima kasih. Jadi dia ini salah satu orang yang berjasa banget buat saya nih. Dia kebetulan masuk ke rumah sakit itu satu litingan, jadi satu angkatan. Dan ini salah satu orang yang support saya juga, karena dia tahu saya tuh kerjanya kayak gimana waktu di cleaning service. Dan dia mungkin kayak gak tega aja ngeliat temen satu perjuangannya kerjanya kayak gitu banget. Pada saat itu saya konfirmasi, Mas, ini saya dapat sprint, saya pindah ke rekam medis. Lah, emang udah kamu diajuin sebenarnya, cuman saya nggak mau ngasih tahu aja, biar surprise biar kamu tahu sendiri. Iya. Soalnya emang kemarin kamu lulus tes katanya. Hah? Tes apa kata lo? Nah iya, ada tes apa emang? Lah kamu nggak inget kamu kemarin disuruh ngebersihin ruangan? Oh ya, ruangan yang tadi itu. Iya, jadi seriusan? Itu tesnya? Iya, emang sengaja itu. Itu kalau kamu waktu itu nolak, mungkin kamu nggak akan dipindah. Oh iya. Pada saat itu kan kayak, wah ya Allah, maksudnya kayak nggak nyangka aja kayak, ya udah pada saat itu kan mikir nggak mikir ngarep apa ya udah karena mikirnya takutnya barangkali emang nggak ada yang ngerjain dan emang ruangan mau dipakai. Berarti ikhlas aja gitu ya pada saat. Maksudnya bener-bener kayak ya udahlah emang tugas kan, emang udah saya ini cuman emang bukan wilayahnya saya aja pada saat itu. Iya, dan memang saya kerja di situ ya udahlah gitu ya. Ya udah mau gimana lagi kan, mau gimana gak ada orang lagi pada saat itu juga. Dan ternyata itu tesnya itu ternyata jalan menuju naik kelas ya? Ya, naik kelasnya di situ setelah 3 bulan. Dan setelah itu 3 bulan. Di saat 3 bulan itu ya udah kita diresmiin kan jadi anggota. Maksudnya secara sah setelah orientasi ini, berarti kita terima surat kontrak, tanda tangan segala macam itu setelah 3 bulan ini emang di awal. Dan yang tadinya saya udah pasrah, kayak nyerah, mau resign, kemungkinan nih kayak saya bakal begini keluar, terus. Udah mau gimana lagi, udah mendingan coba cari potensi lain. Dan pada saat itu kan emang sering ngeluh kan ke ibu pada saat itu. Dan pada saat itu juga ngabarin ibu, ya, dan ternyata ya itu jawaban dari doanya ibu waktu sholat, sholat tahajud. Jadi ibu tuh sempet kayak nangis juga, kayak aduh saya juga takut nangis ya. Gak apa-apa. Jadi pada terharu saat itu, ya. Ibu tuh emang nggak kayak yang apa ya, udah kamu kayak gitu, bukan tipikal kayak begitu. Lebih ke kayak dia diem, udah, maksudnya nggak yang sampai segimananya gitu kalau saya berkeluh kesah ke dia, ke beliau, kayak capek kan, walaupun kadang suka marah-marah kan, kayak kesel gitu di rumah. Aduh capek banget kerjaan kayak gini banget gitu. Lalu ibu gimana responnya? Dan setelah ngasih tahu tuh ya ibu nangis. Ngasih tahu, ya udah alhamdulillah ya, ini doanya ibu selama sebulan biar kamu dinaikin posisinya, dipindah tuh ke Kabul akhirnya. Dan, gitu ya. Ya ampun, emang luar biasa doa sih ibu ya, kekuatan ibu. Doa ibu betul terbukti. Dan emang dari dulu kan sama ibu tuh yang kayak tiap berangkat pasti selalu cium tangan sama cium pipi. Itu tuh nggak sampai pernah. sekarang? Sampai sekarang. Oh my god. Karena mikirnya apa namanya? Untuk anak laki-laki so sweet loh. Iya. Jadi saya kepikiran juga nih sama anak saya ikut melo nih, mohon maaf ya. Setiap saat mau berangkat
pasti nyempetin, kecuali kalau beliau lagi tidur ya, karena nggak tega kalau ngebangunin. Karena beliau tuh tipikal orang yang sibuk, nggak bisa kayak nyantai kayak Mbak lah. Dia kebetulan ngebuka sekolah PAUD di rumah. Iya. Pendidikan anak usia dini. Dan beliau tuh nggak tahu deh, tuh kadang juga bingung sama dia tuh. Kok bisa kuat di umur dia yang udah nggak lagi muda, masih dengan excited yang sama, effort yang sama buat ngejalanin sekolah ini gitu. Jadi kalau misalnya lihat beliau tidur tuh udah nggak mau ganggu. Even itu cuman kayak ada tamu atau apa, tak usahain sendiri. Misal apalagi kalau berangkat, cuman emang pengennya sih, karena kalau kerja pamit ke beliau tuh feelnya beda. Kayak sama nggak pamit. Sama nggak pamit itu beda. Kalau nggak pamit bedanya? Tuh dengan kerjaannya sekarang ya, itu udah kayak khawatir bakal dapat masalah di kerjaan dan segala macem. Udah kayak feelnya udah kayak bad mood lah. Cuma kalau udah pamit sama beliau, even nanti di ternyata kerjaannya itu nemuin kesusahan itu fine aja, nggak apa-apa. Karena saya berangkat udah direstuin orang tua saya nih. Oh my god. Pertama itu. Jadi kayak udah kayak ritual aja kalau berangkat. Lebih ke religi nih sekarang. walaupun saya sholatnya agak susah ya. Iya. Cuman untuk hal ini saya nggak akan. Bisa sedekat itu sama ibu gimana sih? Dari kecil? Kalau dari kecil enggak sih. Kalau maksudnya kalau anak bungsu kan kemudian anak 3, emang pasti kan manja sama orang tuanya. Iya. Cuman, kebetulan anak bungsu. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Cuma sama ibu sebenarnya yang deket-deket banget juga enggak. Cuman kalau apa-apa emang biasanya mah selalu ibu. Cuman enggak yang kayak ada feel bergantung ke ibu tuh apa ya? Enggak juga. Misalnya ada masalah selalu itu tuh paling kerjaan aja. Kalau misal pun masalah lebih ke sharing gitu ya. Iya, sharing aja. Cuman kayak yang deket sampai itu tuh pas mau kuliah, yang pas mau kerja ini sih kayak ngerasa nggak punya yang bisa nguatin kan selain orang tua. Maksudnya kan kalau kita bergantung sama taruhlah pasangan, ada limitnya, ada batasnya. Betul. Kalau sama orang tua kan nggak akan tidak terbatas kasih sayangnya. Iya, betul. Dan emang dari situ udah mulai pokoknya setelah ngasih tahu kabar itu dan akhirnya pindah ke lini ini, ya udah dari situ sama ibu yang kayak ya itu setiap berangkat pamit segala macem. Terus kalau doa pun ya selalu berharapnya ibu dikasih umur panjang, bisa ngeliat saya sukses. Amin. Terus lebih ke berharapnya ya ibu ada terus aja. Gak pengen ibu kemana-mana gitu. Iya. Saya juga berharap begitu. Cuma ya ada siang ada malam ya, yang muda akan menua ya, dan yang tua akan tiada gitu ya. Tapi selama masih ada dan sehat ya waktunya kita untuk membahagiakan gimana pun caranya. Betul. Gitu kan. Nggak akan pernah terbalas jasa beliau-beliau itu. Tapi gimana caranya kita jangan membuat mereka meneteskan air mata tapi karena sedih, tapi karena bahagia. Bangga. Terharu dan bangga, betul sekali ya. Oke, jadi berangkat dari hanya seorang OB, kemudian mencoba survive selama 3 bulan. Akhirnya 3 bulan yang sangat sulit, terjawab juga akhirnya ya, berkat support dan doa dari orang tua dan kegigihan dari Agam sendiri, mencoba untuk bertahan. Akhirnya ada di posisi yang sekarang alhamdulillah ya. Staff ya yang berangkat hanya dari OB gitu. Itu suatu pencapaian yang sungguh luar biasa menurut saya. Nah, ada pengalaman nggak kaitannya sama yang tadi OB nih? Dikerjain atau di ospek sama orang-orang lama di rumah sakit. Pernah disuruh apa sih kayak OB gitu? Contohnya kayak ada kasus, kalau di rumah sakit kan pasien gawat darurat bukan hanya orang sakit kan? Iya. Ada orang kecelakaan. Iya. Nah, pernah nggak disuruh nanganin atau sekedar ngebersihin atau gimana, pernah nggak kayak gitu? Sampai sekarang masih. Oh iya. Sampai sekarang masih. Lebih luka berdarah-darah gitu? Sering. Oh my god. Itu udah kayak makanan sehari-hari kalau di IGD. Jadi dan kuat, Gam? Alhamdulillahnya kuat, nggak pernah yang kayak mual, muntah gitu. Maksudnya ngelihat darah fine? Nggak, fine aja. Sempat ngeledekin, ini kayak psycho nih anak nih. Ngeliat gitu. Kayak begitu nggak ada muntah-muntahnya. Sama teman-teman tongkrongan ya. Kan pasien kecelakaan. Iya, sering. Lebih ke karena gini, di IGD kan personilnya nggak banyak, dan di situ pun ada office boy dan dia waktunya terbatas, nggak sampai 24 jam Mbak. Iya. Jadi di situ sekarang sebagai jobnya petugas pendaftaran, nanganin kayak gitu juga. Kayak gitu juga. Dibersihin, nyapu, ngepel. Jadi basic yang lama itu masih kebawa sampai sekarang karena ya berguna juga sih buat bersihin kayak gitu-gitu. Kan nggak mungkin dibiarin juga darah-darah. Kan? Iya dan betul. itu juga pasti ngeganggu buat pasien lain pasti. Iya. Dan
kalau udah pasien-pasien kecelakaan yang udah darah-darah gitu, kita biasanya yang turun tugas pendaftaran. Oh. Yang ngerjain kita, karena perawatnya kan sibuk sama pasien, nggak mungkin dong kita nyuruh mereka atau minta mereka. Jadi teamwork kalau di IGD. Oke. Pernah itu nggak? Berarti basicnya emang Agam nggak takut? Nggak, emang biasa aja. Lebih ke kayak malah kadang kayak lebih apa ya? Lebih ada sedikit seneng malah kan. Kan itu yang dibilang teman-teman Psycho tuh kayak gitu. Karena bukan senangnya bukan karena ngeliat orang susah ya, maksudnya oh ternyata orang kalau misalnya ini sampai sebegininya ya. Iya. Tapi bukan senang dalam artian banget, maksudnya akhirnya tahu gini, oh tuh begini, nambah pengetahuan aja. Jadi kayak penanganannya, jadi kan kita tahu nih, jadi di GD tuh kayak ilmunya ilmu katon. Misalnya ngeliatin orang ngejahit itu kayak excited aja, kayak oh ini nih ilmu nih, cara nyiapin info segala macem. Karena saya juga ngebantuin Mbak, nyiapin info segala macem. Cuman sebatas nyiapin aja, nggak boleh kan turun ke pasien, itu melanggar. Beda job desk ya. Melanggar juga nggak boleh. Nggak boleh, oke. Pernah ada nggak sih pasien kecelakaannya yang sampai mohon maaf kayak hancur gitu? Kalau barangkali kecelakaan sih, parah gitu. Ya parah ada. Jadi iya pecah gitu atau apa gimana? Ya, ada banyak pernah. Oh banyak. Yang satu yang sampai sekarang masih diinget sih karena emang ini yang nanganin langsung. Jadi waktu itu hujan deras banget. Lagi shift pagi kebetulan. Oh pagi. Untung bukan malam. Kalau malam capek banget tuh karena harus ngeberesin juga kan. Udah bantu nanganin ngeberesin juga. Iya. Jadi pada saat itu lagi beberesin bed nih, nyusun-nyusunin biar taruhlah biar pasien tinggal tiduran aja kan kalau datang. Pada saat itu hujan deras banget. Jam 2 jam 3 tiba-tiba ada orang datang ke IGD, ngerintih kayak dia ambil ngegigil gitu nahan dingin. Masuk. Pada saat lihat dia udah luka sobek dalam banget di sini. Tangannya dalam banget di sini. Terus ya udah refleks kan sebagai Pak langsung tak tuntun jalan, ditaruh di tempat buat emang khusus. Jadi di GD itu ada section-sectionnya. Ini untuk ruang bedah, untuk ruangan biasa, untuk kebidanan. Nah langsung tak taruh di ruang bedah. Udah tuh saya dudukin di situ, saya manggil perawat, Mas, ini ada pasien mohon ditanganin. Nah kebetulan dia baru ngantar pasien juga dari ruangan. Jeda 5 detik, jeda 5 menit, nggak 5 menit sih, lebih ke 2-3 menitan lah. Datang pakai ibaratnya belangkar disebutnya kalau di GD. Oh, apa itu belangkar? Belangkar tuh kayak kasur yang bisa didorong itu. Oh, yang dorong-dorong. Ya, itu. Udah serem sih. Itu belangkar. Terus datang pas nengok ke belakang itu udah kayak lemes. Separuh kulit mukanya kelepas ini pada saat itu. Terus kelihatannya apa? Darah semua sih. Mungkin belum sampai ke tengkorak ya. Cuman dia udah kayak kau ngebuka aja. Matanya? Enggak, jadi di sini. Oh, di sini. Jadi dari pelipis mata kanan sampai belakang tengkuk ini nih, itu dia kebuka. Di kecelakaan. Jadi rasanya ini kenapa Pak? Sama orang yang tadi pertama yang tangan tadi. Ini Mas tadi habis sambil ngegigil dia habis lagi masang kaca. Astagfirullah. Lagi masang kaca di gedung, kaca setebal 3 mm. Itu jatuh. Astagfirullah. Langsung menimpa ke si pasien ini. Sama yang tadi robekin di sini. Dan yang mukanya kebuka ini, dia tuh jarinya udah putus. Astagfirullah. Berapa biji? Jari kakinya udah putus 2. Aduh. Terus udah sobek-sobek di mana-mana. Yang parah kan di sini nih. Dari situ langsung udah panik kan tuh satu IGD, ke darah di mana-mana. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan personel lagi agak cukup banyak karena emang kalau pagi di IGD itu pasti banyak. Maksudnya pasiennya tuh nggak terduga tuh, Mbak. Pada saat itu udah langsung waktu itu udah berapa yang nanganin ya? 3 atau 4 gitu, sampai bidan aja ikut nanganin tuh. Oke. Nanganin. Nah, saya di situ posisinya cuman kayak misalnya butuh A, B, C dan D, misalnya nih butuh ini, saya yang ke farmasinya buat ngambilin karena biar perawat udah biar fokus aja, biar kita nggak bantu nih. Ngerjain sampai akhirnya Mbak tahu nggak kalau selang ada bolong, hancur kan? Terus? Ya itu tuh di kepalanya sampai kayak gitu darahnya. Apa itu putus itu? Jadi mungkin kayak ada syaraf yang kesobek kali ya. Nah, jadi dia keluar mancur gitu. Darahnya. Itu banyak banget. Gusti. Dan itu nggak bisa kalau ditanganin total di IGD. Karena jadi kan harusnya itu lebih ke maksudnya sito operasi. Jadi ada namanya bahasa sito tuh harus cepat dioperasi. Penanganannya harus cepat. Harus dorong operasi banget itu. Jadi kita cuman kayak di tempel perban, dep semua, udah kurang pendarahannya, kita bungkus. Maksudnya kita perban, dari perban semua langsung kita dorong ke ruang oka pada saat itu. Dari situ udah kayak wah jackpot banget. Udah mau pulang dapat pasien kayak gini, darah di mana-mana di lantai, dan itu pun
Apa maksudnya? Dan pada saat itu kalau nggak salah bocor ya jadinya Mbak. Maksudnya? Lagi apa? Jadi ada rembesan air dari atas. Ya Allah. Air di bawah kena darah. Iya, makin spread kemana-mana. Iya. Nyebar kemana-mana tuh waktu itu. Saya jadi ikut menggigil. Dan waktu itu kita ceritanya berapa orang buat ngebersihin darahnya tuh? Berlima, termasuk si OB-nya satu nih orang nih. Jadi kalau nggak dibantuin mau pulang jam berapa tuh? Iya, bakal benar. lembur pas itu. Oh my god. Udah tuh epic sih sampai saat ini masih itu. Tapi kalau yang lain-lain mah banyak sebenarnya. Cuman itu ceritanya orang. Kalau ini kan apa agam yang sendiri saya ya. nanganin nih kan agam sendiri dan itu yang paling keinget sampai sekarang dan bikin lemes. Kalau cerita ke teman juga pasti kayak gila kok lu bisa kayaknya nggak muntah gitu. Nggak sampai ke bawah mimpi atau nggak doyan makan gitu. Kan melihat ini ngelupas gitu masih doyan makan. Biasa aja sih Mbak. Kayak gimana? Kecuali di depan-depanan gitu ya. Saya habis ngeliat makan aja. Kan biasanya kalau orang kan apa ya? Aduh inget nih tadi habis ngapain? Inget. Tapi agam nggak? Kalau dia nggak bau, maksudnya nggak mengeluarkan bau, fine. Maksudnya kan amis doang amis kan bisa hilang. Cuman kalau misalnya maaf ya kayak misalnya feses manusia gitu-gitu itu lebih ngeganggu sebenarnya yang itu. Kalau itu kan udah dilihat juga nggak enak, smell-nya juga nggak enak. Iya, pasti. Itu lebih ngeganggu sih karena ada beberapa pasien yang di luar kendalinya dia kan. Nah itu suka seperti itu. Pasien biasanya sudah menopause ya? Bukan, jadi pasien-pasien yang penurunan kesadaran. Misalnya pasien-pasien yang kondisi koma dan dia tanpa sadar. Gitu. Ya itu mengeluarkan kotoran. Ya gitu. BAB itu. Nah itu kan kadang keluarganya mungkin nggak prepare bawa buat masuk apa pampers segala macam. Karena udah panik. Ya udah panik dan saat itu ya udah kita mau nggak mau kan harus bersihin ya. Kalau ya ayah mau nggak mau. Cuman kalau itu alhamdulillahnya pada saat ada OB jadi cuman kayak ngeberesin belangkarnya, Mas. Bareng-bareng. Jadi OB. Iya dong. OB bersih. Itu berarti cerita suka dan dukanya ternyata ya di rumah sakit nggak selamanya image-nya ya. Iya. Jadi sekarang saya juga punya beberapa kenalan atau rekan dulu waktu kuliah. Image-nya tuh kalau anak kedokteran, keperawatan kayak gitu tuh cantik-cantik, bersih-bersih gitu. Iya nggak? Kalau perempuan gitu. Ternyata pada saat di rumah sakit nggak semudah itu tugasnya. Betul. Ya. Nanganin pasien dengan segala macam keluhannya dan penyakitnya gitu ya. Lebih maksudnya di saat kalian mungkin mikirnya kayak kan itu emang tupoksinya kalian gitu. Ngerawat pasien. Tapi nggak kan semudah itu. Nggak semua orang bisa juga. Iya. Jadi kayak misalnya ada datang nih, taruhlah anak-anak ya, anak-anak orang tuanya pengen dirawat nih, tapi si anaknya nggak mau. Nah itu kan tugasnya, maksudnya ada ilmu psikologi juga tuh. Harusnya si perawat gimana caranya biar ini anak mau nih, entah gitu. Dokter yang bujuk atau perawatnya dan ngebius anak kecil, ngebius anak kecil kan susah banget. Iya kasihannya banyak yang nggak. Belum dia berontak gitu, belum dia ibaratnya kadang kan banyaknya anak kecil takut ke rumah sakit itu trauma. Jadi mungkin dia pernah disuntik terus nggak berhasil berkali-kali kan akhirnya. Itu yang bikin trauma tuh yang susah. Termasuk kemarin anak saya. Nah, ngerasain sendiri kan? Lebih ke bukan trauma karena diinfus, tapi bete harus rawat inap berhari-hari dan dia udah bosan mungkin ya. Anak kecil kan anak kecil bisa didiamkan di satu tempat. Tiduran gitu, istirahat kan nggak bisa. Anak tuh aktif ya. Susah. Iya sih. Berarti ada ilmu psikologinya juga itu, ya. Maksudnya menurut saya walaupun itu nggak ada, cuman area perawat harus bisa sense kayak begitu. Harus bisa dan menguasai ya. Harus bisa menguasai. Berarti gimana caranya pelayanan kita berikan tuh nggak bikin nggak nyaman si pasien. Nah, nggak bikin nyaman si pasien. Kasus yang sering terjadi nih, saya tertarik. Banyak keluhan nih ya. Mungkin bukan di sini, bukan di rumah sakit ini. Di berita-berita juga pelayanannya tidak memuaskan atau kasar atau tidak menyenangkan dari staf rumah sakit. Itu gimana sih, Gam? Menurut kamu, tanggapan kamu gimana sama oknum yang seperti itu? Oknum ya, kita sebut oknum. Oknum deh, aman ya? Aman. Sebenarnya gini, balik lagi ke personalnya masing-masing ya. Kan ada orang yang emang dia tuh kerja itu emang dedikasi. Dan ada orang yang kerja, ya udah kerjaan doang gitu. Orientasinya uang. Iya, orientasinya uang. Dan sering juga, maksudnya beberapa kayak misalnya anak baru yang masih ibaratnya masih awam nih. Mereka tuh nggak punya sense itu, nggak punya rasa kayak gimana sih caranya kita tuh bikin pasien tuh nyaman dengan kedatangan kita, dengan kita misalnya
taruhlah kita misalnya nanya keluhannya gimana. Sedikit kan saya suka ngeliatin Mbak ya. Iya. Jadi saya tahu nih mana perawat yang punya skills dan mana perawat yang ibaratnya cuma perawat. Iya. Beda lagi loh. Hanya perawat. Iya, maksudnya udah dia nggak punya skill yang gimana gitu. Alhamdulillahnya sih, ya emang ada beberapa sesama rekan juga yang mungkin dia stres atau punya tekanan kerja segala macem. Jadi ke pasien imbasnya kayak kurang ramah gitu. Itu dari segi pelayanan. Cuman ya kita makanya di rumah sakit juga menyediain nih line atau misalnya saran, nomor kotak WA saran ya. Nomor itu misalnya emang ya ada nggak nyaman silahkan disampaikan ke sini. Karena hal-hal kayak gitu kan gimana ya Mbak ya, terjadi gitu aja, nggak bisa kayak kita cegah gitu. Dan akhirnya itu berimbas ke ya instansi tersebut. Iya, kan. Alhamdulillah sih image-nya tuh takutnya ya di rumah sakit yang sekarang kalau bilang enggak juga nggak mungkin ya. Maksudnya lebih ke kita tuh dievaluasi terus tiap bulan. Jadi kayak misalnya ada keluhan nih atau si petugas yang bersangkutan ya dipanggil. Nah diberikan ada masalah apa nih, kenapa kamu seperti itu. Jadi lebih ke ya udah kalau emang ya udah kejadian kan tinggal gimana ke depannya kan. Betul. Diperbaiki pelayanannya. Soalnya juga kadang nggak kitanya aja Mbak sebagai petugas pelayanan kesehatan, kadang juga dari pasiennya sendiri. Banyak faktor berarti yang ribet, ya. Iya, maksudnya gini, misal si perawat nih udah bener nih tata caranya segala macem, cuman misalnya kayak orang tuanya ada efek, ada feel nggak suka, misal karena ini orang perawatnya ini taruhlah nggak sesuai yang dia expect, padahal perawat udah bener nih, dia nggak suka, ya bisa aja kan, maksudnya bukan dari faktor ini si perawatnya aja gitu. Misalnya kayak Mbak anaknya di infus nggak berhasil pasti kan kesel kan, ini anak saya kesakitan gitu, perawat becus nggak sih ini kerja, bisa nggak sih, padahal kan sebenarnya kesulitannya misalnya kalau misalnya anak-anak yang rada gemuk kan tuh susah tuh nyari jalur ininya. Nah itu kan balik lagi ke situnya, tapi kan kadang orang nggak mau ngerti, dipikirin ini orang nggak becus, itu doang. Intinya sih misunderstanding ya, salah paham. Saya kalau di IGD itu misalnya mengurangin komplain itu dengan edukasi dulu di awal, gitu. Misalnya nih setelah pasien udah diperiksa segala macem, disaranin dirawat, udah saya tanya dulu ke keluarganya, gimana Pak dari dokternya menyarankan untuk dirawat, Bapak setuju atau enggak anaknya dirawat? Oke bentar Mas ya, saya tanya ibunya dulu. Setelah diskusi, udah ya Mas mau dirawat. Oke, nanti minta dibantu Pak ya kalau memang ya khususnya anak-anak ya. Anak-anak tuh kan karena kadang ogohan atau enggak manja. Kan? Dan harus dibujuknya bener-bener. Itu harus bener-bener kayak dan teriak-teriak kan. Wah, hektik banget. Enggak jarang sih nemu anak yang disuntik happy kayak dong suntik aku gitu. Enggak ada lah. selalu pasti nangis dulu gitu. Suntik aku. Nanti saya pasti bilang nanti sebelum kita lanjut nanti saya edukasi dulu Pak ya, nanti mohon dibantu barangkali emang anaknya agak susah buat dirinya, biar nanti petugas kita penanganannya gampang buat infusnya. Terus tak kasih tahu nanti nunggu di IGD-nya mungkin makan waktu berapa jam karena harus nunggu bla 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 bla. Karena kan itu juga rawan komplain tuh hal-hal kayak gitu. Ini kok lama banget sih anak saya dibawa ke ruang rawat gitu. Ruangan emang belum ada ya Mas. Padahal kan sebenarnya maksudnya adalah suruh nunggu tuh biar si pasien ini diobservasi dulu ada perbaikan keadaan enggak. Karena kan nanti kita lapor. Iya. Ke dokter spesialisnya segala macem. Dan ini emang harus banget diedukasi hal-hal kayak gini. Iya. Karena nggak semua orang paham. Iya. Termasuk saya pun begitu, baru tahu sekarang. Makanya kan biar kita nggak miskomunikasi dan terjadi komplain di kemudian hari, edukasi yang benar-benar tuh harus benar-benar dilakukan di awal. Iya. Dan ilmu kayak gini, ilmu yang saya pelajarin sendiri, maksudnya ibaratnya cara ngomong sama orang, nggak yang kita ada pelatihan khusus nggak? Oh gitu? Nggak. Jadi berarti kembali ke pribadi masing-masing ya staffnya? Maksudnya paling kita nggak briefing satu sama lain aja. Misalnya satu sama satu rekan nih, nanti kalau ada pasien yang begini, kita gini aja Mas, biar bareng-bareng nih. Iya, oke. Walaupun dari rumah sakit ada, itu lebih ke ini sih soalnya ke nakes. Menurut saya ya, yang saya ngerasain sih. Lebih ke nakesnya kalau evaluasi kayak gitu. Kalau ke kita lebih, kalaupun ada evaluasi itu lebih ke sistem. Oh gitu. Jadi misalnya ada sistem baru, pengenalan, itu kita di briefing baru. Cuman kalau untuk gimana how to deal with customer tuh kita benar-benar ya pinter-pinter sendiri aja ya. Nggak ada maksudnya ini loh cara menghadapi how to handle pasien kayak gini nggak ya.
baru-baru tuh kemarin ada, mungkin Mbak tahu ESQ kan, Emotional Smart Question ada gitu. iya. Nah itu baru-baru kemarin. Cuman itu kan per gelombang. Nah, dan saya itu termasuk yang belum. Jadi belum. saya mikir ya udahlah, ilmu kayak gini, maksudnya setelah saya udah hampir 2 tahun di IGD, ya udah kayak fine aja, nggak apa-apa. Udah terbiasa. Sesama rekan kerja, koordinasi, teamwork yang baik. Iya, kompak jangan sampai komplain. Ngelindungin backup satu sama lain. Iya betul. Jadi jangan inginnya terlihat saya nih yang paling bagus. Nggak boleh gitu ya. Jangan. Oke. Maksudnya buat siapapun, buat yang cari muka kalau kayak gitu. Mau kerja di, misalnya taruhlah ada yang mau nih, saya mau jadi pendaftaran di IGD kayak gitu. Kerjanya harus teamwork. Nggak bisa kayak kita doang, karena kerjaannya tuh bergantung satu sama lain. Misalnya nanya, perawat kan bisa ngimpus kalau ruang udah tersedia. Iya. Ya kan? Iya. Dan kita juga bisa ngasih estimasi waktu kalau perawat udah selesai. Iya. Harus saling kerjasama intinya ya. Nggak boleh kayak pengen menonjol sendiri. Itu hal yang sangat salah kalau di dunia kerja. Penjilat. Yep. Gitu karena kan banyak. Ya. Bahasa kasarnya. Karena banyak. Di semua bidang, di semua mungkin di semua tempat ada ya orang-orang seperti itu. Ada. Okay. Ya kita sebagai orang yang gimana ya? Ya udah skip aja kayak gitu, nggak penting. Oke, last one. Agam kasih tips nih buat para berat nih. Anak-anak muda ya, anak-anak muda di luar sana yang tadi kata Agam kan, apalagi sekarang buat sekedar hanya nongkrong aja butuh uang, bensin, pulsa, kuota dan segala macam, nggak mungkin kita pah terus. Iya, betul. Nah, gimana sih kasih tips buat mereka biar punya kesadaran, gue harus bisa mandiri, saya harus bisa cari uang sendiri, masa sekedar pulsa, parfum atau bensin aja minta terus, ya kan? Berangkat dari situnya dulu deh biar punya kesadaran dan sadar bahwa kita udah gede, kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri gimana caranya, dan untuk survive di keadaan yang sulit untuk bisa bertahan dan akhirnya bisa sukses. Gimana? Kasih dong. Sebenarnya bingung juga sih ya. Ya berdasarkan pengalaman Agam aja. Pertama sih harus sadar dulu. Nah biasanya kan kalau orang tuh sadar pada saat dirinya dalam kesulitan kan. Nah kayak misalnya saya kemarin, maksudnya pada saat itu memang karena kebutuhannya nggak punya duit buat diri sendiri. Maksudnya ada uang pun buat jajan, habis itu udah kelar. Kayak buat kebutuhan lain itu nggak ada. Jadi sekarang nyari uang tuh banyak caranya. Even kayak gini pun kan menghasilkan gitu. Maksudnya nanti one day. Jadi buat kalian yang sekarang masih belum tahu nih passionnya apa, ibaratnya minatnya di mana, ya faktornya sebenarnya banyak. Mungkin aja passionnya kalian belum tercipta gitu. Kayak misalnya nih podcast aja nih, ini kan berapa tahun yang kebelakang belum ada lini kayak begini. Karena kemarin, maksudnya karena rame di YouTube dan udah mulai banyak, baru kan ada kayak begini. Nah, buat kalian nih jangan stuck sama satu kerjaan tuh ya harus ngantor, kerjaan tuh ya harus PNS. Enggak. Maksudnya kalian bisa ngasilin uang dari apa aja. Karena saya pribadi aja personal, even sekarang udah kerja pun masih perlu perlu sampingan, Mbak. Kayak kemarin sempat udah ngobrol sama pasangan mau buka usaha cuci sepatu. Gitu. Iya. Karena saya di situ ngeliat peluang. Maksudnya kalian juga harus pintar-pintar ngeliat peluang aja. Apa sih yang lagi dibutuhin sekarang? Iya, dan betul. Sistemnya jangan ikut-ikutan aja. Maksudnya temen bikin usaha A, kalian ikutan usaha A. Maksudnya lebih baik kalian nyari dulu, tahu kalian bener-bener minatnya di mana, passionnya di mana ya. Karena dari situ bisa berangkat kemana-mana aja tuh. Misalnya kalian nih kayak saya bisa suka nyuci sepatu. Nah dari nyuci sepatu kan bisa jualan sepatu segala macem, jual beli. Dan itu juga menghasilkan ya. Maksudnya nyuci sepatu kayak nggak banyak orang bisa kayak ngebersihin ya, entah nyuci kayak tas kulit cewek-cewek nih, aksesoris, sepatu kulit. Nah itu kan susah. Itu susah. Maksudnya dengan sekarang era digital banyak banget yang bisa kalian lakukan. Maksudnya jangan berpaku pada kerjaan tuh harus satu bidang. Iya, maksudnya harus bisa lebih melek sama hal-hal yang bisa jadi kemungkinan baru. Harus banyak mengeksplor. Iya, explore bener. Jadi ibaratnya ya sekarang kan banyak nih konten kreator, vlogger, beauty vlogger, cewek-cewek. Ya, maksudnya ya walaupun itu sebenarnya udah banyak ya. Kalian yakinlah masih ada yang lain, nggak harus itu doang. Gitu. Bisa yang lain juga. Maksudnya kalau semuanya jadi beauty vlogger yang nonton siapa? Iya, betul. Ya kamu yang jadi reseller itunya mungkin. Bisa kan jadi reseller peralatannya nih, ring lightnya atau apa, make up. Iya lah, pasti ada hal lain. Maksudnya
think of the box aja. Iya. Maksudnya ngelihatnya tuh dari sudut pandang lain. Dan itu nggak semua orang bisa. Bisa Mbak. Susah. Saya pun termasuk. Kayak sekarang saya mikir buat cuci sepatu aja kayak orang kan mikir ya cuci sepatu apaan sih? Paling cuannya berapa? Nanti dulu. Iya. Kita nggak ngeluarin apa-apa bos, cuma cuci doang gitu iya. kan. Oke. Paling gitu sih kalau dari agama. Nggak banyak karena emang nggak. Itu aja ya. Ya agama juga mungkin masih banyak belajar ya. Tapi betul. Thank you so much for sharingnya. Pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga loh. Betul. Jangan salah. Orang mau jabatannya setinggi apapun, tapi kalau dia nggak punya pengalaman, berarti nonsense. He is nothing. Iya. Ya kan? Jadi pengalaman adalah guru yang paling berharga. Jangan sampai kalian meng-underestimate seseorang berdasarkan how she or he looks ya. Betul. Dia kelihatannya kayak gini, alah dia mah apa, jangan ya, itu nggak baik. Oke. Terus tambahannya Mbak ya, please nih buat mbak-mbak, mas-mas, adik-adik yang kalau di mall ada security, salah. OB. Ada OB yang lagi berdiri, tolonglah kalian agak-agak sopan lah. Maksudnya kalau dia lagi ngepel, jangan kalian injek-injek dulu. Seenggaknya punten gitu bilang permisi. Agak minggir dikit jalannya bisa. Ya, biar kita sesama manusia hablum minanas lah biar enak. Iya betul. Memanusiakan manusia. Ngehargain kalau kamu juga mau dihargain kan. Nah, betul. Tolong ya. Oke ya, itu thank you so much for sharing pengalamannya untuk Agam ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi nih di lain kesempatan, di lain tema, dan pastinya bermanfaat nih buat teman-teman Kim Channel ya. Thank you. You're welcome. Ya itulah tadi bincang-bincang kita bersama salah satu rekan saya ya, Agam, di mana dia berangkat dari nol ya, from zero to hero bisa dikatakan seperti itu, mulai dari seorang office boy aja, kemudian sekarang dia sudah menjadi staff tetap di salah satu rumah sakit di Cirebon, dan itu nggak mudah ya kawan-kawan. Silakan petik dan ambil pelajaran pentingnya dari apa yang dia sudah bagi kepada kita, yang sudah dia share. Itu sangat penting ya untuk survive di keadaan yang sangat sulit ya. Kalian butuh proses untuk mencapaikan hasil yang maksimal. Ya, dan untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan yang belum subscribe sekarang gratis ya. Untuk tahu apa sih nanti video-video selanjutnya nih yang ada di Kim Channel. And jangan lupa juga kalian harus follow Instagram saya di @fitrianisi_0303, and I'll see you on my next video. Bye-bye!